Selamat datang, terima kasih telah berkunjung pada channel kami. Kali ini saya akan melukiskan sketsa wajah Presiden pertama Republik Indonesia bernama Soekarno. Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur dengan nama Kusno yang diberi oleh orang tuanya. Akan tetapi karena sering sakit, maka ketika berumur 11 tahun namanya diubah menjadi Soekarno oleh ayahnya. Nama tersebut diambil dari seorang panglima perang dalam kisah Bharatayuddha, yaitu Karna. Nama Karna menjadi Karno karena dalam bahasa Jawa huruf A berubah menjadi O, sedangkan awalan Su mewakili arti baik. Demikian hari ketika menjadi presiden, ejaan nama Soekarno diganti olehnya sendiri menjadi Soekarno karena menurut nama tersebut menggunakan ejaan penjajah Belanda. Ia tetap menggunakan nama Soekarno dalam tanda tangannya karena tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang tercantum dalam teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang tidak boleh diubah. Selain itu, tidak mudah untuk mengubah tanda tangan setelah berumur 50 tahun. Sebutan akrab untuk Soekarno adalah Bung Karno. Beberapa negara barat, Soekarno kadang-kadang ditulis Ahmad Soekarno. Hal itu terjadi karena ketika Soekarno pertama kali berkunjung ke Amerika Serikat, sejumlah wartawan bertanya-tanya siapa nama kecil Soekarno karena mereka tidak mengerti kebiasaan sebagai penamaan di Indonesia, terutama nama Jawa yang hanya menggunakan nama saja dan tidak memiliki nama keluarga. Soekarno menyebutkan bahwa nama Ahmad didapatkan ketika menunaikan ibadah haji. Dalam beberapa versi lain disebutkan pemberian nama Ahmad di depan nama Soekarno dilakukan oleh para diplomat muslim asal Indonesia yang sedang melakukan misi luar negeri dalam upaya untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan negara Republik Indonesia oleh negara-negara Arab. Soekarno dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Raden Soekemi Soeharjono pada tahun 1873 sampai 1945, dan ibunya yaitu Ida Ayu Nyoman Rai. Keduanya bertemu ketika Raden Sukatmi yang merupakan seorang guru di tempat di sekolah dasar berbumi di Singgaraja Bali. Nyoman Rai merupakan keturunan bangsawan dari Bali dan beragama Hindu, sedangkan Raden Sukemi sendiri beragama Islam. Mereka telah memiliki putri yang bernama Soekarmi sebelum Soekarno lahir. Ketika kecil, Soekarno tinggal bersama kakeknya. Ia bersekolah pertama kali di Tulungagung hingga akhirnya ia pindah ke Mojokerto mengikuti orang tuanya yang ditugaskan di kota tersebut. Di Mojokerto ayahnya memasukkan Soekarno ke Estrafil, sekolah tempat ia bekerja. Kemudian pada Juli 1911 Soekarno dipindahkan untuk memudahkan diterima. Pada tahun 1915 Soekarno telah menyelesaikan pendidikan di ELS dan berhasil melanjutkan ke HBS di Surabaya, Jawa Timur. Ia dapat diterima di HBS atas bantuan seorang kawan bapak yang bernama Tejo Kraminoto. Tejo Kraminoto bahkan memberi tempat tinggal bagi Soekarno di pondok kediamannya di Surabaya. Soekarno banyak bertemu dengan para pemimpin organisasi yang dipimpin oleh Tejo Kraminoto saat itu, seperti Aibin Musodarmo, Sono Haji Agus Salim, dan Darmo, yang dibentuk sebagai organisasi di Budi Utomo. Nama organisasi tersebut kemudian diganti menjadi Jong Java, Pemuda Java, pada tahun 1918. Selain itu Soekarno juga aktif menulis di harian Hotel India yang dipimpin oleh Soekarno. Tamat HBS sesuai beranjak bulan Juni 1921 bersama Joko Anto, rekan satu angkatan di HBS. Soekarno melanjutkan lagi di Bandung dengan mengambil jurusan teknik sipil pada tahun 1921. Setelah itu kemudian dia meninggalkan kuliah, tetapi pada tahun 1922 mendaftar kembali dan tamat pada tahun 1926. Soekarno dinyatakan lulus ujian insinyur pada tanggal 25 Mei 1926 dan pada ke-6 Bandung tanggal
insinyur lainnya. Selaku ketua fakultas pada saat itu menyatakan, terutama penting peristiwa itu bagi kita karena ada di antaranya 3 orang insinyur orang Jawa. Mereka adalah Soekarno, Anapari, dan Soetitjo. Selain itu ada seorang lagi dari Minahasa yaitu Johannes Alexander Hadesono. Saat di Bandung, Soekarno tinggal di kediaman Haji Sanusi yang merupakan anggota Sekap Islam dan sahabat karib Tejo Karangmoto. Di sana ia berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantoro, Tejo Hamsumo, dan Dr. Hawes Jokfer yang saat itu merupakan pimpinan organisasi nasionalis Panji. Bung Karno adalah presiden pertama Indonesia yang juga dikenal sebagai arsitek alumni di Bandung dan mengambil jurusan teknik sipil dan tamat pada tahun 1920. Insinyur Soekarno pada tanggal 1926 mendirikan Biro Insinyur bersama Insinyur Anwar banyak mengerjakan rancangan bangunan-bangunan selanjutnya bersama insinyur juga merancang bangunan-bangunan insinyur lainnya. Pengaruh terhadap karya arsitektur. Semasa menjabat sebagai presiden, ada beberapa karya arsitektur yang dipengaruhi atau diputuskan oleh Soekarno juga berjalan secara maraton dari bulan Mei sampai Juli pada tahun 1966 ke negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Italia, Jerman, dan Barat. Membuat cakrawala alam pikir Soekarno semakin kaya dalam menata Indonesia secara holistik dan menampilkan sebagai negara yang baru merdeka. Soekarno membidik Jakarta sebagai wajah muka Indonesia terkait beberapa kegiatan berkala dan nasional yang diadakan di kota itu. Namun juga merencanakan sebuah kota sejak awal yang diharapkan sebagai pusat pemerintah masa datang. Beberapa karya dipengaruhi oleh Soekarno atau atas pemerintah dan koordinasinya dengan beberapa arsitek seperti Frederick Schiller, dan dibantu beberapa arsitek junior juga divisualisasi. Beberapa desain arsitektur juga dibuat melalui Saybar. Tahun 1955, Insinyur Soekarno menunaikan ibadah haji di Tanah Suci dan sebagai seorang arsitek, Soekarno bergerak memberikan sumbangan ide arsitektur pada pemerintah Arab Saudi agar membuat bangunan untuk melakukan syai menjadi 2 jalur dalam bangunan 2 lantai. Pemerintah Arab Saudi akhirnya melakukan renovasi Masjid Haram secara besar-besaran pada tahun 1966, termasuk pembuatan lantai bertingkat bagi umat yang melaksanakan syai menjadi 2 jalur dan lantai bertingkat untuk melakukan tawaf. Soekarno untuk pertama kalinya jadi terkenal ketika ia menjadi anggota Jong Java cabang Surabaya pada tahun 1915. Bagi Soekarno, sifat organisasi tersebut yang Java sentris dan hanya memikirkan kebudayaan saja merupakan tantangan tersendiri. Dalam rapat pleno tahunan yang diadakan Jong Java cabang Surabaya, Soekarno memaparkan sidang dengan pidato menggunakan bahasa Jawa, Moko Kasar sebutnya. Sebulan kemudian, ia mencetuskan perdebatan sengit dengan menganjurkan agar surat kabar Jong Java diterbitkan bahasa Melayu saja dan bukan dalam bahasa Belanda. Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan ASC di Bandung yang merupakan hasil inspirasi dari Inspirational Club. Organisasi ini menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. Aktivitas Soekarno di WNI menyebabkan ditangkap Belanda pada tahun 29 Desember 1929 di Yogyakarta dan esoknya dipindahkan ke Bandung untuk dijebloskan ke penjara. Pada tahun 1950 ia dipindah di Sukamiskin di pengadilan Belanda. 28 Desember 1930 ia dibacakan pleidoinya yang fenomenal bisa menggugat hingga dibebaskan kembali pada tanggal 31 Desember 1931. Pada bulan Juni 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia Perindo yang merupakan pecahan dari PNI. Soekarno kembali tangkap pada tahun bulan Agustus 1933 dan diarsipkan ke Flores. Di sini Soekarno hampir dilupakan oleh tokoh-tokoh nasional, namun semangatnya tetap membara seperti tersirat dalam setiap suratnya kepada seorang guru persatuan Islam bernama Ahmad Hasan.
terlihat pada gerakan 3A dengan tokoh Shimizu dengan Mr. Samsudin yang kurang begitu populer. Namun akhirnya pemerintah Jepang memperhatikan dan sekaligus memperhatikan tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain-lain dalam setiap organisasi dan lembaga-lembaga untuk menarik hati penduduk Indonesia. Dibuatkan dalam berbagai organisasi seperti Java, UUHI, Pusat Tenaga Rakyat, Putra, BPUPKI, dan PPKI. Tokoh-tokoh seperti Soekarno Hatta, Ki Hajar Dewantoro, Kiai Mansur, dan lain-lain dalam terlibat begitu aktif, dan akhirnya tokoh-tokoh nasional bekerjasama dengan pemerintah Jepang untuk mencapai